Cosmoners, sekarang kita masuk langsung yuk ke Cosmopolitan Career. Mas Alexander Suyono udah bergabung nih sama kita. Do you have something to share about your career? Well, it's time to join us on Cosmopolitan Career with Alexander Suyono. Cosmoners, hari ini di Cosmopolitan Career kita akan membahas seputar managing expectation. Ya kan, ini penting banget nih. Orang tuh ternyata memiliki ekspektasi yang tinggi itu, atau nggak usah tinggi deh. Setiap orang pasti memiliki ekspektasi, baik dalam kehidupan, dalam percintaan, demikian juga dalam pekerjaan. Oh iya, kalau gue di percintaan pakai, kayaknya percintaan lebih berat daripada kehidupan gitu ya, Bang. Ini topik yang aku tunggu-tunggu, Kakak. Nah, hari ini gue nunggu banget topik ini sepanjang bersama beliau ini. nah ini dia nih Cosmoners. Kalau kita ngomongin target dan perform, ini dengan menunjukkan kualitas terbaik adalah salah satu cara untuk dapat mencapai goals yang diinginkan dalam dunia kerja. Tapi memang ternyata nggak cukup ya kalau kita tuh melakukan hal tersebut. Masih ada beberapa hal yang harus kita perhatiin supaya misalnya nih, misalnya nih seperti menurunkan ego, belajar menerima pendapat tim yang lain, dan berusaha berkompromi dengan diri sendiri terkait dengan kerjasama. Bener, Kak. Setuju nggak lo? Proses kerjasama memerlukan expectation atau harapan. Baiknya seberapa besarkah expectation tersebut dalam kerjasama? Expectation seperti apa yang baik dalam kerjasama? Lalu bagaimana strategi yang harus digunakan dalam hal ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk Alexander Suyono. Untuk Presiden Indonesia tahun. Langsung manggap dia. Jangan, Kakak. Jangan deh. Kenapa? Panggungnya belum cukup kuat. Harus didobelin kekuatannya. Tapi bagaimana pandangan Mas Alex sendiri terhadap pemilihan yang terjadi di tahun 2014 ini, apalagi yang baru sedikit lewat? Paling enak nanya Mas ya. Nanya paling enak emang. Jangan khawatir, gue balikin bentar lagi. Pendapat saya nggak bisa. Pertanyaannya aja. Kalau hanya sekedar menghitung jumlah baliho yang dibuat, jumlah spanduk yang dibuat, dan kemudian apapun yang disebarkan dan berasa udah langsung menang, itu yang kita bilang managing expectation. Ya kan? Oke. Dia ngerasa dia sudah melakukan banyak hal gitu, tapi tiba-tiba nggak berhasil gitu. Kok suaranya cuman segini? Iya tuh. Gitu kan misalkan. Oke. Jadi jangan ukur dari seberapa banyak baliho yang telah Anda sebarkan. Oh, ukur seberapa banyak brosur yang ada di Metro Mini dan Kopaja. Betul. Ukur seberapa besar wajah Anda di Metro Mini. Karena antara apa yang kita lakukan dan hasil itu masih banyak ekspektor di antaranya itu. Nah, ini kita coba persempit ya, Kak ya. Kita nggak ngomongin relationship kan nggak ya? Nggak Ada rencana ya? Kalau ada Kak Iwet boleh. Nggak apa-apa. Oh, dia berharap seperti itu. Karena tadi dia bilang gini, yang saya butuhkan memang sekarang ini adalah orang untuk bangun bareng, Mas. Oh, jadi Kak Steni beda ekspektasinya. Ganteng aja nggak cukup. Nggak cukup ganteng dan kaya, susah. Kaya aja ini susah. Kalau zaman dulu si Boy, satu lagi rajin sembahyang. Nah, itu dia. Sejadah sih banyak, Mas, 5 tipe di mobil. Tetap ukurannya kaya, susah. Itu di dunia kerja juga sama lah. Iya, kita persempit ke dunia kerja ya. Dalam konteks apa nih, Mas? Biasanya bisa disebutkan nggak beberapa contoh ekspektasi? Hampir di semua area kerja, di semua layer, di semua industri, selama kita bicara yang kemudian melakukan kerjaan itu orang itu kan terdiri dari pikiran, ide, kreativitas, hati, harapan dan lain-lain, hari kini dan hari depannya dia. Ini ibarat kata nih kalau lagi permainan bola nih ya, komentatornya berkomentar di atas. Mendapat penekanan pada kata hati. Dengan kata hati dia menghela nafas panjang. Ada apa ini? Keren loh dia. Tapi bener. Jadi kita jadi berpikir ternyata. Kenapa Mas Alex menekankan juga pada hati gitu? Ada penekanan pada hati. Karena kalau kita bicara, tiba-tiba ke bola lagi nih. Kalau misalnya nyepak bola nih, itu teknik. Gitu. Kalau di dalam dunia kerja, misalkan apakah strategi kerjanya dia mau di bidang marketing kah, gitu ya, sales kah, gitu, atau kita bicara PR kah, gitu. PR saja gitu, press release yang dikeluarkan gitu dengan segala macam data yang sudah dibuat, statement yang sudah sangat hati-hati, tiba-tiba kemudian respon dari either internal atau publik bisa beda. Atau kalau kita bicara klien, kita udah presentasi luar biasa tapi hasilnya kemudian
kok nggak gini sih gitu. Ini kita bilang ada X factor nih yang harus kita bahas nih sekarang nih, apa saja yang membuat bahwa X factor ini terjadi, dan gimana supaya proses ini bukan sekali jatuh tapi sebagai sebuah journey, sehingga kalau kita bicara ya jangan cepet apa bilangnya orang mundung. Bundung. Cepetan bundung dong gitu. Iya. Gitu. Karena untuk beberapa perusahaan yang project based, ini kan mereka ngejar project, misalnya tender gitu ya, kayak misalnya tender properti, itu kan dia ngelakuin segala cara dan mereka sangat pede bahwa mereka bakal menang, tapi kenyataannya enggak gitu dan sebagainya. Dan di momen sekarang sebetulnya pas banget karena ini kalau kita bicara organisasi udah mulai masuk quarter 2 nih, gitu kan, bulan April. Quarter 1 itu berakhir di bulan Maret kemarin. Biasanya organisasi juga menyampaikan apakah mulai dari kenaikan package-nya, annual merit-nya dan seterusnya. Berasa 2013 kerjanya gila-gilaan. Tapi kok naiknya cuma segini ya? Cuman 4%, cuma 5% dan seterusnya. Itu kita bicara antara keringat yang kita keluarkan terus tiba-tiba hasilnya nggak sesuai. Ini kita bilang seringkali hidden enemy-nya buat saya adalah expectation. Sangat sih, sangat. Iya. Ekspektasi. Saya seperti tiap hari nih ya siaran nih ngarepin nih partner saya tuh lebih cantik gitu. Gimana Mas ya cara ternyata ekspektasi luar biasa cantiknya. Ternyata ya seorang ibu-ibu ya. Dia berat di situnya. Itu beratnya dia. Kita kata Angie, gue juga ngarepnya nggak ketemu kakek-kakek. Enggak, dia sudah berharap lebih tua dong. Dia tuh berharap tuh dia kayak gini kan. Belakang ini kita tahu ya Mas, lagi ada tren berondong. Dia tuh berharap jadi berondong. Aku bilang gitu, kalau mau jadi berondong, lo harus main ke panti, Bo. Panti Ureda. Kenapa? Panti jompo ya, karena umur dia jadi berondong. Ya begitu ya, Pak. Panti jompo. Ya begitulah. Ekspektasi lu terlalu tinggi. Berarti salah saya untuk berharap ya Mas. Ekspektasi ya. Kita nggak boleh berharap atau kayak. Pertanyaannya keren banget Kak Angie. Berubah loh Kak Angie sejak tahun terakhir ini. Kebetulan loh Mas. Menurut saya definisi pertanyaan keren itu adalah ketika si yang ditanya sudah siap jawabannya. Nah, oh gitu ya. Iya. Talk show kayak gitu ya Kakak ya. Kebanyakan gitu. Pertanyaannya keren sekali karena sudah siapin jawabannya. Atau ada versi lain Kakak, sambil bilang ini pertanyaan keren sekali karena sambil dia mikir. Iya, oke. Ngisi waktu. Apakah nggak boleh berharap? Nggak bisa, yang namanya berharap itu pasti otomatis terjadi. Cuman bahwa harapan tersebut yang sering kali terjadi, kita bicara berusaha memahami pola pikir orang, harapan itu sering kali sudah dijadikan fakta sebelum hari hanya kejadian. Contoh, presentasi berharap dapat. Seberapa persen harapan itu kita bilang ini dapat nih kayaknya, atau kita bilang pasti dapat, atau kita bilang mudah-mudahan dapat. Ya kan? Orang yang bilang kemudian pasti dapat nih gitu. Terus kalau misalnya nggak dapat, mampus kan? Aduh. Jadi kalau kita bicara bahwa seberapa jauh, jangan memutuskan sesuatu yang belum terjadi sebagai sebuah fakta. Kita kerja keras 2013, kita masih banyak sekali uncertainties-nya untuk kemudian apakah 2014-nya kita seperti apa. Ikhtiar boleh. Tapi bahwa hasil akhirnya kendalinya nggak di kita. Kalau mau pakai baju apa hari ini, buka lemari dan baju sendiri, itu kontrol sepenuhnya di tangan kita. Tapi udah nyiapin pakai baju apa, keluar rumah hujan atau cuaca berbeda sesuai dengan bayangan kita, emang kontrolnya di kita. Enggak dong. Kita nggak bisa bilang langit berubahlah, yang kita ubah apa bajunya kita. Gitu. Ya, kecuali teman baik sama Tuhan yang bisa SMS Tuhan jangan hari ini gitu ya mungkin ya. Itu Kasteni. Iya dia. Luar biasa. Saya nggak mau terlalu deketan, tadi dipanggil duluan aja. Takut banget. Kayak deket banget sama gue nih. Sini. Nanti kita terusin konferensi ya. Kata orang katanya there are two ways to be happy katanya, improve your reality and lower your expectations gitu ya. Dimasuk dalam tips-tips orang-orang. Emang ekspektasi ini berbahaya sekali ya Mas, kelihatannya Mas ya. Sangat, karena kemudian jadi bumerang jadinya ya. Bumerangnya tidak hanya berlaku di saat sekarang, tapi di masa depan. Bisa saja dia bilang gini, udahlah gue nggak usah usaha lagi, karena percuma usaha. Demotivating dong ya kan? Dia bukan kemudian improve your reality, tapi kemudian bahkan dia degrading the reality-nya dengan nggak mau usaha lagi. Itu yang kita bilang kalau expectation-nya lebih tidak di manage dengan baik gitu, dia juga bisa ruining the reality. Jadi itu seperti pisau yang menusuk kita dan akhirnya kita demotiv. Aduh. Kita hari ini bermain dengan alat dapur, saudara. Atau mungkin seperti panci yang menampar kita, Mas. Konsisten. Ditampar panci. Alas banget ya sih. Bekelainya udah tingkat tinggi tuh. Mama bekelai tingkat tinggi.
Disusul setelah ditampar panci adalah digaplok pakai cobek. Dan diparut dengan parutan wajahnya. Ayo oke guys. Itu tuh polisi unyil itu tuh. Polisi unyil tuh. Polisi bandara. Traffic control. Oke. Kita teruskan kalau gitu ngomongin tentang kita sempitkan ke pekerjaan gitu ya. Nah, apakah hubungannya erat sekali nih ekspektasi dengan kerjasama dalam sebuah tim gitu, dan bagaimana caranya memanage itu? Kerjasama dengan tim atau kerjasama dengan siapapun stakeholdersnya, iya. Karena seringkali Kasta ini pernah nggak dalam satu proses kerjasama atau NG juga, yang kemudian kita kayak dapetin clue-clue tapi clue yang salah. Ya. Iya. Sering. Petunjuk palsu. Petunjuk palsu sehingga ngegiring kita seakan-akan. Contoh. Iya. Gimana? Contoh nih lagi bidding ya, lagi pitch gitu ya, misalnya lagi presentasi lagi tuh apa gitu. Wih, banyak respon dari klien kita. Nanya banyak. Oh, ini banyak gitu. Waktunya dari 30 menit mulai jadi 45 menit karena pertanyaan. Wih, kita happy keluar dari ini ruang meeting. Men, kita dapat nih project. Kita dapat banyak pertanyaan dari klien. Kenapa Pak gitu? Karena banyak nanya. Karena banyak nanya klien kita, banyak respon gitu. Nah, singkat cerita sebulan kemudian gagal, nggak dapat, bukan kita yang ditunjuk, gitu. Atau sama gitu dalam konteks di dalam perusahaan internal gitu, antara atasan bawahan gitu, antara leader dengan timnya. Si timnya ini berasa banget bahwa leadernya itu sangat buy in idenya gitu, sangat setuju, sangat ngedukung gitu kan. Ujung-ujungnya pada saat kemudian dia minta approval gitu, kok banyak di challenge-nya dan akhirnya nggak disetujui, malah ide temennya yang diterima. Gitu. Terus dia bilang, padahal selama ini gue meeting sama dia nyantai-nyantai aja tuh, baik-baik aja selama ini, gila gue udah hubungan sama dia berapa lama, 4 tahun. Dimasukkan unsur bahwa selama ini udah hubungan 4 tahun, sementara anak tersebut baru 2 tahun. Dimasukkan juga unsur bahwa meetingnya nyantai-nyantai saja. Pertanyaan kita adalah, apakah ekspektasi kita didasarkan pada sesuatu yang lebih, kita bilang is it critical indicator atau parameternya gitu. Itu satu dulu. Kalau mau membuat sebuah prediksi gitu, suara siapa yang terbanyak, boleh-boleh aja prediksi. Tapi apakah kemudian kita bicara bisa memastikan sesuatu yang multifaktor? Multifaktor misalkan seperti ini, kalau kita bicara proses bidding enggak? Apakah hanya jumlah pertanyaan? Enggak kan? Yang lebih menentukan adalah apakah ide tersebut yang di dalam proposal tersebut menjawab kebutuhan. Bener. Pertanyaan kedua, kebutuhannya sopo? Bisa saja yang di dalam meeting tersebut adalah memang betul tim, tetapi decision makernya bukan mereka. Bisa jadi mereka kan share lagi, mereka bawa lagi ke level BOD-nya di atas. Yang seru adalah nih, kita mulai masuk ke dalam X factor. Orang yang kerjasama dengan kita, tim yang kemudian dealing sama kita, nangkep ide kita, tapi pada saat kemudian dia ceritakan ulang kepada decision maker, tidak sebaik kita. Penyampaiannya nggak soulnya nggak dapat. Soulnya nggak dapat. Dia tidak bisa mengconvince seperti kita mengconvince dia. Wah, benar iya juga kan? tuh. Iya. Bisa juga di faktor itu. Nah, sih. untuk nanti kita coba bicara juga, satu-satu deh. Nah, dalam kondisi ini apa yang harusnya kita lakukan? Kan tadi Kasani bilang apa, improving reality. Improving reality-nya adalah kita double check dulu nih di belakang layar. What they need to make a decision. Kita bikin justru pertanyaan dari kita yang kemudian selama pertemuan 30-40 menit tersebut kita mulai bilang gini, apalagi yang kemudian dibutuhkan untuk kemudian bisa diambil keputusan yang paling baik di pihak Anda. Misalkan kita udah presentasi, kita double check lagi Kak. Udah oke. Kenapa? Karena di pikirnya kita udah presentasi semua. Sementara di dalam kepala mereka masih ada yang belum terconvince nih, tapi belum dikeluarkan secara otomatis. Kita tanya lagi gitu, atau nggak kita belak-belakan aja. Dalam proses pengambilan keputusan yang paling kemudian kritikal di mananya, supaya kita bisa lebih bantu juga menjelaskannya. Kalau dari industri kami sih biasanya budget kan. Mau seindah apapun ide itu ya ujung-ujungnya duit. Kalau memang budget, kemudian kita bicara apa yang bisa kita samakan ekspektasinya dengan budget seperti ini. Ketemu. Jadi biar ketemu gitu ya. Yes. Oke. Iya benar. Nggak, contoh misalnya kalau sebuah perusahaan mau intermezzo takut sama polisi bandara. Sebuah event planner itu biasanya kalau MC Novita NG itu mahal sekali memang biasanya sih. Yes. Jawaban masalah Yes. Oke, ada contoh-contoh lain nggak Cosmoners? Mungkin mau sharing di sini, mau tanya ke kita bagaimana kesulitan-kesulitan dalam manage expectation itu sendiri, dan boleh apakah sekedar cerita deh, mungkin Cosmoners pernah gagal memanage expectation akhirnya
disappointment akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Ibu, apa? Pil ini nih pemilihan Nah, nanti legislatif nih. nanti kita bahas lagi ya. Aduh, iya ya, sampai kayak gitu ya. Pasti Iya. udah siapin lu rumah sakit jiwa. Erat kaitannya sama ego nggak sih? Tapi nanti kita bahas ya. Boleh Kakak. Kalau gitu kita kemana sekarang Kak? Kita pergi dulu yuk Kak, bentar ya. Pergi kemana? Hah? Pergi kemana? Pergi dulu bentar. Iklan dulu kali ya. Bentar aja, Kak. Mari kita teruskan mengenai managing expectation. Ya, tadi kan Mas Alex bilang bahwa memanage ekspektasi itu tidak mudah dan ada hubungan eratnya juga dengan kerjasama dalam sebuah tim. Ya. Nah, gitu ya. Tadi kan ngomongin soal kita takut kayak tadi ya. Ini nyambung lagi juga yang tadi saya dibahas sebelum break tadi. Sinyal-sinyal yang kita tangkap itu adalah sebuah parameter, padahal bukan itu parameternya. Yes. Iya kan? Jadi perjelas dan pertemukan. Bukan sekedar ekspektasinya dulu, tapi perjelas dan pertemukan apa yang menurut dia penting, apa yang menurut dia urgent, gitu. Ini terutama kalau kita bicara di situasi kerja sama internal antara importance dan urgent, itu perspektifnya bisa beda. Jadi kalau kita minta bahwa yuk kerjasama gitu kan, either kemudian setara atau kemudian kita bicara atasan bawahan gitu, 2 hari lagi kita lihat hasil kerjanya atau progresnya, loh kok yang ini dulu yang kamu kerjain gitu. Terus kemudian dia bilang gini, loh ya kan memang itunya dulu Bu, Pak gitu. Ya enggak, menurut saya ininya dulu. Nah kan itu sering tuh Mas. Ya, perbedaan persepsi Iya. mengenai mana yang penting, mana yang urgent, itu yang kemudian harus digarap dulu. Berarti memang harus ada perbincangan, harus ada diskusi dulu dong sebelumnya. Harus sepaham dulu. Iya, sepaham dulu. Ya. Itu satu. Yang kedua adalah apa yang disebut bagus dan tidak bagus. Kalau kita bicara adalah level of quality-nya. Kita bilang report yang bagus adalah proposal yang menjawab adalah. Makanya kalau misalnya mau ikut pitching, bidding dan seterusnya, kan ada RFP kan, request for proposal tersebut. Ada benar. RFP itu kita bisa bedain Kakak, dibuat sama orang yang pintar sama nggak pintar, maaf deh. Oh jelas Ya kan? Ada yang cuman sekedar nyuruh konsultan, IO atau apapun untuk bikin proposal, tapi dianya sendiri kagak ngerti, dan pada saat dituliskan dalam RFP-nya kagak jelas. Benar. Kalau kita hanya membuat proposal berdasarkan RFP yang juga kemudian dung gitu, ya nggak akan bagus juga. Atau kalau kita bicara kembali dalam kondisi internal, kalau kemudian hanya sekedar disuruh laporannya ya cepat ya, cepat versinya dia dengan cepat versinya kita beda. Oh, penyamaan persepsi dulu nih berarti ya. Yang tajam versi dia dan tajam versi kita beda. Berarti harus breakdown, dijabarin dong Mas. Iya. Karena kemudian kerjasama yang benar, kalau kita bicara supaya ekspektasinya kemudian nggak beda-beda, adalah menyamakan hal-hal itu dulu. Ya, kalau di industri kami, kita kan Industri vendor apa ya. sih, Kakak? Kenapa? Industri apa Penyalur pembantu rumah tangga. Ya, di industri kami itu kebanyakan kita menanyakan apa nih KPI-nya, Key Performance Indicator dari pekerjaan ini. Dari sebelum kami presentasi, harapannya presentasi seperti apa gitu kan. Kita nanya dulu tuh, kalau enggak beda-beda Bu. Tadi Mas Alex bilang. Tentukan visi dulu kan. Malah saya suka nembak nih, Kak Steny nembaknya gini, misalkan kita bahkan kerjasama yang sudah berulang di tahun kedua atau ketiga gitu. Saya akan tanya gini, ini untuk yang di tahun yang sekarang, kita mau kemudian angkanya kita adjust dari realnya tahun sebelumnya, atau kemudian tetap kita naikin karena Anda ada KPI buat nawar. KPI nawarnya masih ada nggak? Gitu. Gue tembak. Keren. Gue tembak daripada kemudian ribet di belakang. Iya. Mas, managing expectation itu ada hubungannya sama ego nggak sih Mas? Maksudnya kan ego juga berperan kan di sini kan. Ada. Yang namanya harapan kalau kemudian nggak terpenuhi kan egonya juga bilang nggak, mau gue nggak gini gitu. That's ego. Gitu. Atau kemudian pada saat kitanya sendiri yang dibilang salah atau nggak sesuai dengan harapannya dia, seberapa jauh egonya kita secara positif bisa yang betulin reality yang tadi Kak Steny bilang, bukan yang kemudian pundung dan kemudian nggak lebih berbuat sesuatu yang lebih baik lagi. Ada menyalahkan orang yang memberikan emang ini. bawel, emang gitu nggak jelas maunya apa. Ada kambing hitamnya, Bo. Iya. Kayak gitu. Nah Mas, kayak sekarang nih, pas banget kayak tadi Steny bilang nih soal pemilu nih kan. Banyak orang lagi nyalek. Pasti mereka memiliki ekspektasi adalah menang dong. Nah, di saat mereka nggak dapet suara, mereka nggak menang, udah tuh getar tuh, bahkan banyak yang ujung-ujungnya jadi GILA ya nggak sih Mas? Gitu. Emang nyatanya gitu Bu di beberapa rumah. Soalnya udah keluar duit banyak kan? Iya. Nah jadi memang kuncinya memang kita tuh nggak boleh, bukan nggak boleh ya, kayak kalau aku pakai kata nggak boleh memiliki ekspektasi lebih yang hati-hati tinggi. Iya kali ya. Dan kalau kita bicara, saya bukan ahli politik, saya kagak ngerti gitu. Cuman buat saya kalau kita bicara siapa yang akan memimpin, sama seperti kita punya bos baru juga gitu.
apa yang muncul di pertama kali di kepala kita yang kita pertanyakan mengenai pemimpin baru, atasan baru, siapapun, teman kerja baru gitu kan. Pada saat kita bilang atau pada saat kita boleh memilih atasan dalam tanda petik seperti negara ini gitu, apakah kita hanya sekedar ngeliat muke? Apakah hanya sekedar ngeliat warna gitu? Seberapa kita paham betul mengenai apa yang kita pilih, mengenai apa yang kita putuskan. Seberapa kita bilang kita mau ngambil project A, project B, project C. Apakah hanya dari nama besar perusahaan, apakah dari nilai project atau apa? Ya. Seberapa jauh bahwa kemudian project yang kita ambil tersebut berguna ke depannya buat FU Production dan seterusnya. Thank you. www.fuproductions.com. Percuma Makanya saya nih. ekspektasi Iya saya juga turunkan. sih. Iya, Selama saya ini juga. saya nggak pernah dipanggil jadi narasumber. Gila. Sama. Gila. Schedule kalian berdua nggak dapat sih. Kalau di schedule. Udah. Schedule-nya Sudah rapat. dimana ekspektasinya? Saya sih udah. Sudah. Oh, udah. Ya udah. Dengan legowo hati aja deh. Jadi itu kalau kita lihat memutuskan pun juga harus dengan pertimbangan. Tetapi bahwa sesudah itu kita bilang gini, kita udah punya ekspektasi tertentu, seberapa itu kita komunikasikan itu penting. Kita punya anak buah baru ini terus kita bilang, atau kita pada saat masuk ke sebuah perusahaan kita juga bilang, baik dari perusahaan maupun karyawan tersebut, kita share expectation tersebut satu dengan kalimat tambahan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama supaya the expectation yang kita sudah sama satukan itu terwujud. Oke. Harus digarap. Ya, dan juga menyiapkan segala sesuatunya kalau kemungkinan terburuk terjadi gitu ya. Yes. Nah, berarti kalau dalam sebuah tim, ekspektasi itu harus disamaratakan nggak sih, Mas? Bukan disamaratakan tapi disamakan persepsinya. Sinkronisasi. Gitu ya, balik lagi ke soal persepsi ya. Karena ada yang dinaikin, ada yang diturunin. Iya, Dulu benar. pernah tuh saya bilang sama teman-teman saya, mau saya lebih nggak teliti lagi, nggak apa-apa loh. Oh jangan gitu, karena gue polisi teliti. Gitu. Sama kita semua positif. Kalau punya warung sendiri pasti sangat teliti banget. Kurang lebih gitu. Kita terusin ya, masih ada satu cut lagi Cosmoners dan bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di Cosmoners. Ini ada pertanyaan dari Hari dan sebagainya ya. Abis ini ya. 90.4 Cosmopolitan Breakfast Club. Mas Alex, Hadir. Ya, silakan Mas Alex. Sepenuhnya hadir sekarang. sepenuhnya hadir Tadi ya. belum. Tadi belum. Nah, Mas, kita tutup Aku udah obrolan. manage ekspektasi soalnya. Oh iya. Oke. Saya pelupa memang Mas. Gitu deh, Ampun. maklum Mas ya. Ya udah uzur dia Mas. Iya. Nah, Mas Alex, kita tutup obrolan tentang managing expectation. Yes. What to do supaya kita tidak mengalami yang namanya kegagalan pasti akan kita hadapi Disappointment ya. gitu ya. Disappointment yang berkepanjangan gitu. Yes. Karena kan pasti kalau kita gagal awalnya kita akan kecewa dulu dong Yeah. gitu kan. Tapi supaya ini jangan membuat apa tadi Mas jadinya tidak membuat kita jadi patah semangat Atas semangat. dan nggak membuat kita jadi yang gue nggak mau lagi Yes. gitu lah. Nomor satu, yang namanya ekspektasi itu nggak bisa di stop dan dihilangkan dari karakter kita as a human being. Itu nomor satu. Yang nomor dua, kalau kita bicara ekspektasi adalah organik. Apa itu organik? Apa yang terjadi sekarang mempengaruhi hari besok. Apa yang terjadi kemarin mempengaruhi langkah kita hari ini. Tapi dengan bahwa kita bilang organik dan terus berkembang, tinggal kita bilang tantangannya bagian berkembangnya dengan benar, dengan sehat. Nomor tiga, supaya bisa lebih sehat, kita bilang bahwa expectation sebagai sesuatu yang organik ini banyak yang harus disamakan dulu sebelum kita bilang that's my expectation. Yang nomor satu, menyamakan dari sisi apa itu yang urgent, important. Nomor dua adalah kalau kita bicara result, quality levelnya yang baik dan buruk itu seperti apa. Menyamakan itu akan membuat bahwa ekspektasinya bisa saja tetap ada unsur nggak pasnya, melesetnya, tapi lebih kalau kita bicara lebih bisa dibuat dengan benar. Oke. Gitu. Yang keempat, kita bukan Tuhan untuk hidup kita. Kenapa? Karena masih banyak faktor lain yang kemudian mempengaruhi resultnya tersebut. So managing expectation is also about managing the sinergi dengan orang-orang yang kerjasama dengan kita, menyatukan 4 kepala 4 hati sama dengan menyatukan 1000 expectation, karena satu orang bisa punya Ya. 2.500 tadi 1000 ya, berarti dibagi 4 250. Terima kasih kakak. Gitu. Iya benar juga ya. Buat kita mungkin buat dia gagal dalam proyek ini mungkin biasanya buat kita tuh it hurts us the most misalnya gitu ya. Yes. Jadi mesti disamain level of expectationnya. Yes. Gitu. Dan pada saat bilang yang it hurt itu ya wajar-wajar aja. Termasuk nih buat yang lagi WhatsApp saya nih, jangan kelamaan hurtnya gitu dengan masa lalunya I gitu see. ya.
Enggak, Japri aja. Ini Japri Jangan kasih aja. tahu dong tadi aku WhatsApp. Bukan aku ya. Aku yang biasa. Boleh nggak kita ganti subjek ke relationship mas? Gitu. Karena dari 1000 hal yang ada di dalam kepala kita mungkin kita hanya tahu 10 gitu. Ini sebagai sebuah proses untuk lebih di-manage ekspektasinya ya. Enjoy your life ya. Thank you Mas Alex. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke. Bye. Bye mas Alex. Bye. There you go. Now, are you ready to break through? Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono is presented by 90.4 Cosmopolitan FM.